Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alasani dari kelas 12-1. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempraktekkan yaitu tentang dynamic routing BGP. Yang sebelumnya saya sudah membahas tentang AIGRP dan OSPF. Sekarang kita akan bahas tentang BGP. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu yang dinamakan BGP atau dynamic routing BGP itu apa. Terus habis itu nanti saya akan mengajarkan tentang setup topologinya dan juga konfigurasinya. Agar lebih cepat, kita langsung saja ke menuju videonya. Let's go. Di sini kita akan membahas tentang konsep apa itu yang dinamakan BGP. Nah, sebelum itu kita sudah mengenal apa itu namanya AIGRP dan juga OSPF. Nah, di sini ada berapa. Nah, di sini sebelum kita mengenal apa yang namanya BGP, saya akan mengenalkan pada kalian yaitu tentang AIGRP dan OSPF itu yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Kita yaitu sudah mempelajari dua ini. Nah, ini bisa kita kenal dengan IGP atau singkatan dari Interior Gateway Protokol. Dan yang kedua itu ada yang namanya BGP, yaitu khusus untuk yang jadi itu masuk ke dalam BGP ini masuk pada EGP, dan IGRP dan juga OSPF ini masuk pada IGP. Nah, apa sih bedanya dari AIGRP dan juga BGP? Terutama pada singkatannya, AIGRP dan OSPF itu termasuk IGP yang dimana Interior Gateway Protocol, sedangkan BGP singkatan dari Exterior Gateway Protocol. Bedanya adalah pada AS. Kalau IGP itu ada dikenal dengan AS, IGP terkenal dengan AS, sedangkan EGP itu dikenal dengan Inter AS. Dan kita kenal dulu AS itu apa. Nah, AS ini bisa kita kita ibaratkan sebagai perusahaan. Nah, di sini ada beberapa perusahaan, ada 3 perusahaan seperti perusahaan Google, Facebook dan juga Twitter. Nah, perusahaan Google ini memiliki banyak router, server ataupun yang intinya memiliki banyak dari router. Nah, dari router ini itu memiliki AS-nya adalah 100, dan Facebook.com ini AS-nya adalah 200 karena memiliki banyak IP juga. Sedangkan di Twitter juga memiliki AS-nya adalah 300 yang terdiri dari berbagai banyak router. Karena di sini banyak terdiri dari router dan juga server, maka kita harus menggunakan yang namanya BGP. Nah, BGP ini digunakan ketika kita memiliki sebuah perusahaan memiliki banyak router atau server dan juga yang lainnya. Intinya berbanyak server, router dan juga server router ini memiliki banyak pada setiap perusahaan. Nah, setiap perusahaan ini untuk bisa terhubung dengan Google, Facebook dengan Twitter, Twitter dan Google, Facebook dengan Google, Facebook dengan Twitter, dan intinya bisa terhubung satu sama lain di perusahaan ini harus menggunakan BGP. Nah, perbedaannya itu. Kalau dan AIGRP itu digunakan dan OSPF itu digunakan dalam perusahaan, berarti di dalam perusahaan tersebut. Yang intinya itu ketika kita menggunakan router ketemu dengan router. Kalau BGP itu dari sebuah perusahaan server ketemu dengan server perusahaan lain, maka harus menggunakan BGP. Kalau semisal OSPF juga sama. Kalau OSPF itu juga dikenal dengan sama, yaitu dengan AIGRP itu hanya ketemu dengan terhubung dengan router. Sedangkan BGP itu digunakan untuk menghubung sebuah perusahaan agar bisa saling terhubung dengan server ataupun routernya. Kalau semisal Google, Facebook dan juga Twitter dengan server yang banyak itu mau dihubungkan dengan perusahaan lain yang memiliki router, maka harus menggunakan BGP. Jadi kalau ada perusahaan yang memiliki router banyak atau server banyak, ketika ingin menghubungkan dengan satu perusahaan yang lain itu harus menggunakan BGP. Jadi bedanya kalau AIGRP itu digunakan dalam perusahaannya, berarti di dalam perusahaannya yaitu yang dimana router ketemu dengan router dalam satu perusahaan. Sedangkan BGP itu router ketemu dengan router tapi di luar beda perusahaan. Nah, misal ini nih, kita cek. Yang pertama kita akan cek dulu, kita akan bahas lebih lanjut. Kita pilih kita hubungan internet terlebih dahulu ya, karena saya belum terhubung dengan internet. Nah, kalau sudah terhubung, kita masuk ke Chrome. Terus kita cari
yang namanya bgp net. Jangan pakai Indonesia ya, kita pakai ketika kita masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita sudah terlihat bahwa AS kita itu terhubung dengan PT SL Axiata atau dinamakan dengan perusahaan SL. Jadi ISP atau internetnya itu berasal dari SL di Indonesia. Dan kita lihat kita menggunakan SL-nya adalah SL ya, maksudnya kita menggunakan internetnya itu dari server SL. Nah, server ASL ini juga memiliki AS. Nah, AS-nya itu adalah AS 24023. Nah, kita coba klik AS-nya ya. Nah, di sini ada beberapa IP yang bisa kita lihat dari perusahaan ASL ini. Kita bisa melihat beberapa banyak IP. Nah, kita juga memiliki ada tab Grab Grab V4 dan juga Grab V6, Grab V4 dan juga Grab V6. Nah, kita bisa lihat yang dimana dari sini ini adalah yang dinamakan perusahaan dari Grab 4 ini atau gambaran dari bagaimana cara internet bisa terhubung ke perusahaan-perusahaan lain. Ini dari A4 ini terhubung dengan AS ini terhubung dengan SS ini. Ya, intinya itu ya, dari yang pertama itu dari SL bisa terhubung ke perusahaan lain itu menggunakan gambar topologi seperti jaringan pada perusahaan-perusahaan seperti ini. Jadi perusahaan-perusahaan ini bisa saling terhubung satu sama lain, dan itulah untuk gambaran dari topologi BGP dari server PT SL Axiata di Indonesia untuk bisa terhubung ke perusahaan-perusahaan yang lain. Itulah untuk pembahasan dari konsep BGP atau dynamic routing BGP. Nah, kita akan bahas secara langsung bagaimana cara konfigurasi BGP dan juga cara setting topologinya dan juga cara konfigurasi pada dynamic routing BGP. Agar lebih cepat, kita bisa lanjut pada video kali ini pada video selanjutnya pada konfigurasi BGP pada Cisco Packet Tracer. Let's go. Oke, pada kesempatan video kali ini, setelah kita membahas tentang konsep BGP, sekarang kita akan membahas tentang cara setup topologinya dan juga konfigurasi BGP menggunakan dua router di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita coba tambahkan switch. Nah, kita menggunakan switch yang 2911 ya. Kita juga tambahkan PC 1, PC 0, terus ini PC 1. Kita pakainya dimulai dari 0 ya untuk urutan dari routernya. Oke. Sekarang kita menggunakan setting IP-nya. Sebelum kita lihat untuk gambaran IP, sekarang kita hubungkan terlebih dahulu. Dari router menuju ke router, dari router menuju PC, dari router 1 menuju PC. Nah, sekarang kita juga setting untuk gambaran dari IP-nya, yang di sini seperti biasa kita menggunakan IP-nya adalah 10.10.10.1/30. Ini BTS, ini slashnya 30. Jadi nanti untuk subtextnya otomatis berbeda. Nah, sekarang yang di sini itu menggunakan 10.10.10.2/30. Dan di sini untuk gig 01-nya itu adalah 192.168.1/24. Untuk alamat PC-nya yaitu 192.168.1/24. Sekarang untuk yang gig ini 192.168.2/24. Yang ini untuk alamat PC-nya adalah 192.168.2/24. Sekarang kita sudah memiliki gambaran untuk IP-nya, kita mendapatkan berapa saja. Sekarang setelah ini kita coba bahas untuk setting untuk alamat IP pada router dan juga
PC-nya. Yang pertama kita coba pada router 1 terlebih dahulu. Untuk router 1 kita masuk ke CLI, kita pilih no, kita enter, kita masuk mode enable, kita masuk ke configuration. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke internet range-nya untuk mengaktifkan, karena ini masih merah ya, int rank gig 0/0 sampai dengan 1 no shutdown. Kalau sudah nyala, sekarang kita exit, terus kita langsung untuk konfigurasinya saja di sini. Nah, ini nyalakan terlebih dahulu saja sebelum kita melakukan konfigurasi, karena biar lebih enak. Kita pilih no, kita enter, masuk ke enable, kita masuk ke conf t, terus kita masuk pada int range gig 0/0 sampai dengan 1, kita enter. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke perintah no shutdown. Nah, kalau sudah nyala semua, kita exit. Nah, kita sudah nyala ya, kita juga karena sudah nyala, sekarang kita masuk ke konfigurasi dari router 1. Kita dari router 1 itu kita tambahkan IP address kita masuk ke gig yang kosong dulu ya, int gig 0/0. Kalau sudah, sekarang kita masukkan IP address-nya. IP address dari gig kosongnya adalah 10.10.10.155.255.255. Karena slash-nya adalah 30, maka yang di belakang adalah 252. Kita enter, terus kita exit, masuk ke yang int gig 0/1, kita masuk ke IP address 192.168.1.1 dengan internet dengan subnet adalah 255.255.2.0, karena kita menggunakannya adalah /24 atau prefix 24. Kalau sudah, kita enter. Nah, kalau sudah kita setting dari router 1, sekarang kita setting di router nomor 2. Di router nomor 2 ini kita coba setting sama halnya seperti yang tadi. Kita coba lihat untuk IP-nya berapa ya. Coba lihat untuk IP dari router 2 ini, yaitu kita masuk ke int gig 0/0. Kalau sudah, kita masuk ke IP address. IP address ini kita 10.2 ya, yaitu 10.10.10.2 dengan satu semuanya adalah 255.255.252 karena prefixnya adalah 30. Kalau sudah, kita enter, terus kita exit, kita masuk ke int gig 0/1, kita enter, masuk ke IP address-nya. IP address-nya ini ya, jadi 2.192.168.2.1 sampai semuanya adalah 255.255.255.0. Kita enter. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk pada PC-nya, yaitu di PC 0. Kita coba konfigurasi, karena kita mendapatkannya punya titik 2 belakangnya, jadi kita setting di 192.168.1.2 dengan satu emasnya adalah 2550, terus ini adalah 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Sekarang kalau sudah, kita kembali, terus kita masuk pada PC 1, masuk kepada desktop, terus kita masuk ke IP configuration. Kalau sudah, kita tekan 192.1 nya IP-nya ya, berarti 168.2.2, terus semuanya adalah 25.0 dan di sini adalah 192.168.2
2.1. Kita sudah berhasil untuk menyelesaikan konfigurasi dari setiap router dan juga laptopnya. Nah, sekarang kita karena sudah ditambahkan IP, sekarang kita lanjut pada konfigurasi BGP-nya. Karena kita sudah membuat topologi dan juga kita sudah menyeting IP, sekarang kita lanjut pada konfigurasi BGP. Yang pertama kita masuk pada router 1 atau router 0. Nah, ini untuk memasukkan router 1, kita tinggal exit, kita masuk ke router BGP. Sekarang kita kasih tanda tanya dulu. Nah, kita enter. Oke, kita coba ulangi. Router BGP. Oke, kita coba masuk ya pada untuk INT. Kita exit. Kita coba router BGP. Nah, di sini ada yang namanya autonomous system number. Nah, autonomous system number itu artinya ketika di router kedua atau terhubung ke router 1 harus menggunakan yang sama. Jadi misal kita pilih 1, maka harus semuanya 1. Nah, router BGP ini ketika kita pilih 1, itu artinya asnya adalah 1. Teman-teman sudah tahu ya, sebelumnya melakukan dynamic routing ini kita harus advantage terlebih dahulu. Kita pilih router BGP 1 ini, terus kalau sudah kita pilih router BGP 1, kita nanti harus semuanya BGP 1. Karena dynamic routing itu harus menggunakan advanced setting. Nah, kita pilih advanced setting terlebih dahulu. Kalau di advanced setting di IGRP kan, terus network, kita pilih network, terus kita masukkan IP-nya, terus kita masukkan subnetwork-nya, terus kita harus lewat jalur mana. Kalau ASPF itu masuk ke IP, masukkan IP-nya, terus masuk ke wildcard bits-nya, terus masuk ke max dan areanya berapa. Nah, kalau untuk BGP ini kita harus memasukkan tetangganya terlebih dahulu, yaitu pada gig 00 dengan IP 10.10.2, yaitu IP yang sebelahnya ini, yaitu 10.10.2 untuk memasukkan dari tetangganya. Nah, kita ketikkan, sebelumnya kita jangan network terlebih dahulu, kita pilih yang namanya neighbor remote sebenarnya untuk neighbor ini kita masukannya adalah dari IP ya, karena ini salah. Ini adalah IP-nya adalah 10.10.10.2, yaitu IP pada yang tetangganya. Kalau sudah, kita coba tanyakan. Nah, di sini kita pilih yang namanya remote AS, yaitu remote AS. Nah, remote AS ini nanti akan muncul AS-nya adalah 0, remote neighbor. Dan untuk ini artinya bahwa misalnya sesuatu perusahaan ini adalah Google menggunakan dan Facebook. Untuk Google AS-nya 1 dan Facebook itu AS-nya 2. Berarti di sini kita harus setting jadi AS-nya adalah 1 dan Facebook adalah AS-nya
2. Berarti di sini kita nanti akan setting jadi asnya untuk menjadi 1 dan router 2 asnya itu 2, dan untuk tetangganya kita intinya nanti router as ini akan menjadi 2 dan yang PC yang router 2 nanti akan menjadi 1. Intinya kebalik, karena ini router asnya adalah BGP nya adalah asnya adalah 1, nanti kita akan menjadikan 2 untuk terhubung ke tetangganya, sedangkan nanti tetangganya juga akan menggunakan router as 1 karena agar bisa saling terhubung. Nah, kalau sudah kita pilih remote as, terus kita pilih remote asnya adalah 2, baru kita pilih advanced settingnya. Nah, kita pilih advanced setting yaitu network 10.10.10.0. Kita coba kasih tanda tanya. Nah, di sini ada max network mask. Nah, di sini max network ini dan yang SPF, karena kalau SPF kita pakainya wildcard max, maka dengan BGP ini kita harus masukkan subnet masknya, berarti sama dengan yang EGRP itu memasukkan adalah network mask, bukan yang sama dengan SPF yang memasukkan wildcard masknya atau wildcard bitnya. Nah, di sini kita masukkan subnet masknya karena kita disuruh meminta untuk masukkan network mask, yaitu network masknya adalah 255.255.255.252. Kita kasih max. Kalau sudah, ini 255.2 karena grafiknya adalah 30 ya, bukan 24. Kalau 24 kan belakangnya 0, kalau 252 itu belakangnya kalau 30 itu belakangnya 252. Kalau sudah, kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita juga masukkan network dari 192.168.1.0 max 255.255.255.0 karena grafiknya adalah 24. Kita coba enter. Kalau sudah, kita coba setting di router nomor 2. Di router nomor 2 ini kita exit, terus kita masuk ke router BGP 2, kita enter. Kalau sudah, ini adalah asnya 2, nanti kita akan ubah menjadi as 1 agar bisa saling berkomunikasi. Terus kita pilih network 10.10.10.1 dan remote asnya adalah 1. Kita enter. Itu artinya sudah menyala ya. Sekarang kita masukkan networknya, network 10.10.10.0, maxnya adalah 255.255.252. Nah, kita enter. Terus kita masukkan network pada yang gig 01 nya, yaitu adalah 192.168.2.0 dengan maxnya adalah 255.255.255.0. Sudah, kita enter. Nah, kalau sudah, kita coba lihat show IP BGP zoom. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat bahwa coba berlebar ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwasanya ini networknya menjadi 10.10.1 dan 10.10.1 terus, dan state VF card ini artinya adalah mendeteksi atau router, dan ada di sini. Jadi ini mendeteksi ada berapa router yang terhubung dengan alamat IP ini, atau ada berapa IP yang terhubung dengan ini. Jadi nanti kan kita sudah IP yang ini, IP yang ini ya, maksudnya untuk IP gig 1, gig 0 pada router 1, dan gig 0 pada router 2, dan gig 1 pada router 2 atau router 1 tulisannya ya, itu terhubung ada 4 IP yang kita gunakan pada neckboard atau router 10.10.10.1.
kita coba cek untuk di ininya apa ya, di router kosong atau router 1 ini. Kita coba cek to show IP route. Coba exit ya. To show IP BGP zoom. Nah, sama ya, jadi di 10.2 ini menjadi 10.10.2, sedangkan yang di sini ini 10.10.2, sedangkan yang di sini neckboardnya adalah 10.10.1. Jadi sudah bisa saling terhubung ya teman-teman. Sekarang kita coba cek IP route-nya. So pada router 1 show IP route, maksudnya router 1 adalah 2 ya, maaf ulang, terus show IP route. Nah, di sini sudah ada B ya, yang artinya adalah BGP. Sedangkan di router 1 juga ketika kita klik to show IP route, nah, di sini adalah BGP ya. Ini juga ada BGP, jadi kita sudah bisa saling terhubung. Sekarang kita coba cek untuk PC-nya apakah sudah bisa saling berkomunikasi. V0 V1 awal-awal violet. Kita coba ulangi lagi. Nah, successful, artinya kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi pada 2 router ini. Sekarang pada video selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi menggunakan 3 router. Langsung saja pada video selanjutnya, let's go. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang konfigurasi dari BGP. Nah, sekarang kita akan menggunakan 3 router pada konfigurasi BGP kali ini. Kita coba tambahkan ya, kita pilih yang 2911. Terus kita juga tambahkan PC-nya. Terus kita hubungkan dari router menuju router 2 atau router 3. Oke, sekarang kita juga akan gambarkan untuk alamat IP nya. Kemudian di sini untuk alamat IP nya adalah 20.20.20.1/30, dan di sini juga sama, yaitu 20.20.2/30, yang di sini adalah 192.168.3.1/24, yang di sini 192.168.3.2/24. Nah, setelah kita melakukan gambaran pada IP, sekarang kita masuk pada konfigurasinya untuk menambahkan alamat IP-nya. Nah, di router 2, pada router 1 atau yang bisa kita kenal router 2 karena itu memakai terminal, kita pakai yang router 1. Kita coba exit terlebih dahulu, terus kita masuk ke INT gig 0/2. Kita pilih no shutdown. Kalau sudah nyala, kita masukkan IP address-nya, IP address 100, yaitu alamat IP address yang ini ya, untuk gig 02 ini yaitu 20.20.20.1 dengan server adalah 255 255.252 karena memakai /30. Kita enter. Kalau sudah, kita masuk pada router 3. Kita masuk pada model CLI, kita pilih no, terus kita pilih N, kita pilih
terus kita masukkan int range G0/0 sampai dengan 1, kita nyalakan untuk bisa menjadi hijau, no shutdown, kita enter. Nah, kalau sudah menyala hijau, sekarang kita exit untuk melakukan konfigurasinya. Terus kita masukkan untuk IP addressnya adalah int G0/0, masukkan IP address 20.20.20.2/2, terus 255.255.255.252 karena kita memakainya adalah slashnya adalah 30. Kita enter, terus kita masukkan IP address, kita exit terlebih dahulu, terus kita masuk ke int G0 sampai dengan /1, kita masukkan IP address yang ini untuk terhubung ke PC yaitu 192.168.255.255.0 karena memakai slash adalah 24, karena slashnya adalah 24 kita memakai kosong. Terus kita exit. Kalau sudah, kita masuk ke konfigurasi PC nya, yaitu masuk kepada PC, desktop, kita masuk ke IP configuration, kita coba cek yaitu kita masuk IP nya 192.168.168, terus kita 3.2, dan disini adalah 25.0. sekarang itu adalah 192.168.3.1. kalau sudah masukkan IP address, sekarang kita lanjut ke konfigurasi BGP nya. Kita sudah menemukan asnya ya, yang dimana untuk asnya ini adalah kita menggunakan asnya adalah 1, yang di sini adalah asnya adalah 2, di sini adalah asnya adalah 3. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke konfigurasinya, yang dimana kita masuk ke yang router 2 terlebih dahulu. Kita masuk ke router, kita pilih FC terlebih dahulu, terus kita masuk ke router BGP 2. Kalau sudah, kita masuk ke netboardnya, itu 20.20.20.2 dengan remote asnya adalah 3, karena ini menjadi 3. Bentar, kalau sudah, kita masuk advantage-nya yaitu network 20.20.20.0, terus max-nya adalah 255.255.255.252 karena adalah menggunakan /30. Kalau sudah, kita enter. Kalau sudah, kita masuk pada router yang ketiga. Nah, kita masuk ke root BGP. kita sudah root BGP 3. Kalau sudah, kita masuk ke netboardnya. Netboardnya adalah 20.20.20.1 karena kita akan masuk ke menuju yang ini ya. Jadi yang ini akan menuju ini, kita memakai 20.1 dengan remote asnya adalah 2. Kalau sudah up, berarti artinya kita sudah berjalan. Terus kita masukkan advertise-nya, yaitu yang dimana kita masukkan network 20.20.20.0, max-nya adalah 255.255.255.252. Kita enter, kita pilih network dengan max-nya adalah 92.168.3.0. terus masknya adalah 255.255.255
karena menggunakan slashnya adalah 24 ya, yang untuk IP 3.0 ini. Terus kita pilih exit. Nah, kita coba lihat di show IP root. Nah, ini sudah menunjukkan ya, untuk B ini adalah pada router 1 dan ini B123 ini adalah menggunakan B123. Sekarang kita sudah bisa terhubung ya, dilihat di router nomor 3. Sekarang kita lihat di router nomor 2. Kita coba to show IP root. Nah, ini sudah di show IP root untuk router yang ke-1 atau router 2 ini. Dan router 3 ini adalah router 1, walaupun di sini tulisannya router 1, ini adalah masuk router 2. Nah, kita mulai dari 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2.0 dan 1.0 itu sudah terhubung dan tidak pasang itu pada router 3. Ini untuk terhubung ke router 1, dan 20W nya adalah jalur dari routernya. Sekarang kita coba. Nah, ini adalah untuk router yang pertama ya, tadi maaf, ini untuk router yang pertama dan ini router yang ketiga. Sekarang kita coba masuk pada router nomor 1. Terus kita masuk ke show IP root. Kalau sudah, ini adalah B, yang mana ini adalah jalur untuk menuju agar bisa saling terhubung. Nah, ini untuk router 2 dan ini adalah router 3. Itulah untuk praktek dari konfigurasi BGP ini. Jadi intinya untuk memasukkannya adalah menggunakan jalur ini. Jadi mengubah remote AS-nya yang dimana AS1 menjadi AS2 kalau bisa saling terhubung, ini AS1 dan juga AS2 AS3. Ini seperti itu ya untuk konfigurasi dari praktikum dynamic routing BGP. Kita coba cek ya untuk bisa terhubung atau tidak. Kita delete dari PC 2 ke PC 1 successful ya. Sekarang dari PC 0 ke PC 2 atau PC 3. Nah, ini sudah successful semua ya. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan ketiga PC ini akan bisa saling terhubung menggunakan dynamic routing BGP. Nah, itulah untuk praktek dari saya, semoga bisa dipahami, dan juga apabila ada salah kata pada pengucapan lisan dan juga ada salah kata pada ketika saya mengetik perintah di CLI, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.